Baik Bu, saya ingin bertanya sedikit tentang, pengadaan tentang kebijakan pendidikan terutama dalam kurikulum. Nah, yang saya ingin wawancarai yang pertama itu kepada Ibu sebagai pemangku kebijakan sebagai kepala sekolah di SDN 02 Simpang Kapua. Saya ingin bertanya terkait dengan, kurikulum apa yang sedang diterapkan atau diimplementasikan di sekolah kita saat sekarang ini, Bu? Terima kasih. Di UPTD 02 Simpang Kapua itu selama ini dipakai dari 2014 sampai 2022, itu kurikulum 13 namanya. Nah, kurikulum 13 itu sebenarnya dari segi positifnya banyak, dari negatifnya juga banyak. Dari segi positifnya itu sebenarnya kalau seorang guru itu mampu mengajarkan, biasanya kurikulum 13 ini yang dituntut ini gurunya harus inovatif dan kreatif. Tetapi karena di SD 02 Simpang Kapuk itu kebanyakan gurunya sudah berumur, jadi tidak bisa mengoperasikan laptop ataupun e-fokus. Jadi disitulah kendalanya. Berarti itu masuk kendala, Bu, Masuk ya? kendala. Dari segi positifnya, anak itu bisa belajar sambil bermain. Bisa anak dibawa, contohnya mengenal alam. Anak bisa langsung dibawa keluar. Mengenal, oh ini yang akar, ini yang batang. Itu segi positifnya, anak belajar sambil bermain. Tapi kurikulum ini mau di kasana kan Berubah. Tetapi di pelajaran ini, kurikulum Merdeka ini kan tema. Dari kelas 1 sampai kelas 5 itu ujiannya itu per tema. Tetapi sampai di kelas 6 tidak ada sangkut pautnya tema. Sudah berubah pula menjadi mata ujinya pelajaran. Di situ kendalanya. Jadi antara guru cara mengajarnya agak pusing, murid pun mungkin yang dihafalnya begini, yang ditanya juga sudah berbeda. Yang baik, Bu, terima kasih. Yang selanjutnya, Bu, itu kan Ibu kan memilih penerapan kurikulum yang tadi kan yang mengajar. Jadi itu alasan Ibu sebagai kepala sekolah memilih kurikulum itu apa ya? Bukan pilihan. Bukan pilihan. Bukan. Karena itu sudah langsung ditetapkan nasional. Nasional sifatnya. Kurikulum 13 itu nasional sifatnya. Mulai dari 2014 itu. Berarti bukan pilihan. Tapi pilihan. emang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi dikeluarkan oleh pemerintah, terus tanpa ada apa namanya? Pengecualian. Iya. Jadi Ibu sebagai kepala sekolah menerapkan kurikulum itu di sekolah. Iya. Mulai itu kan kurikulum 13 itu kan langsung itu. Mulai dari SD sampai ke SMA. Memakai kurikulum 13 namanya. Tanpa ada pilihan. Iya, terpaksa itu. Kan gitu. Yang pertanyaan selanjutnya, Bu, tentang kan diterapkannya kurikulum mengajar tadi kan, Bu. Itu kan kan ada tadi Ibu sebutkan alasan-alasan kendala-kendala sama dalam proses penyelenggaraannya. Jadi strategi Ibu itu gimana, Bu, untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi itu, Bu, sebagai kepala sekolah? Sebenarnya kalau untuk membantu guru-guru dalam proses belajar mengajar itu diutamakan itu diberikan dia buku paket yang sudah diatur oleh pemerintah. Untuk dalam bidang inovatif dan kreatifnya itu disediakan laptop, disediakan e-fokus, ataupun ATK, apa yang dibutuhkan oleh guru untuk proses belajar mengajar. Tergantung lagi mau ndak guru tadi belajar memakai laptop. Kalau laptop banyak di sekolah, boleh bawa pulang belajar. Belajar sambil jalan aja. Ada yang mau, ada yang tidak. Mungkin faktor faktor usia. Gitu. Pertanyaan yang terakhir, Bu, kan itu kan penerapan kurikulum itu kan banyak menuai pro dan kontra. Jadi
ada nggak masukan Ibu kepada para para perencana Pemangku. kebijakan, pemangku kebijakan dalam terutama dalam bidang pendidikan ini, Iya. apa masukan Ibu untuk, mereka menyesuaikan ataupun merumuskan, kebijakan ini, Bu? Nah itu. Ya, kalau sekarang untuk dikatakan masukan lagi, Heeh, sekarang kurikulum udah berubah lagi untuk tahun heeh, ke depannya. Masukan apa yang mau mau kita kasih lagi? Karena iya, kita lihat sekarang ganti Menteri Pendidikan, ganti nanti pula kurikulumnya. iya kayak gitu Ah, terus dari iya. dulu sampai sekarang. Untuk tahun besok itu kurikulum kita menjadi kurikulum merdeka. Heeh, Itu bisa pilihan. Ada 3 pilihannya itu. Yang pertama itu pilihannya tetap menjadi kurikulum 13, pilihan kedua kurikulum merdeka, yang ketiga itu namanya kurikulum merdeka mandiri. Nah, ada 3 pilihan. itu dari setiap sekolah tuh dibebaskan untuk memilih Iya, itu? boleh milih. Kalau kurikulum 13 ini kita pakai, kita harus menyesuaikan dengan kurikulum merdeka baru. Mhm, Jadi repot juga guru. Sementara ibu dengan teman-teman di sekolah mhm. itu ingin menerapkan kurikulum merdeka yang nomor 2 itu. Jadi di sini kalau kurikulum merdeka yang baru ini itu kita dipandu. Buku kita dikasih filenya, Mhm, kita yang akan mengedit, kemudian kita akan diberikan diklat guru-guru itu. diklat. Iya. Sementara kurikulum 13 kemarin itu pertama 2014 saja ada diklatnya. Seterus-terusnya ndak ada lagi. Jadi guru-guru yang mengajar itu belajar sambil jalan aja. Iya. Di situ susahnya yang kemarin itu. Diklatnya itu biasanya dilakukan di mana tuh, Pak? Hmm? Di Ya, Dinas Pendidikan? dinas yang mengadakan, Berarti bisa jadi dari K3S, heeh, dari kecamatan. yang kecamatan ada juga tuh? Didatangkan narasumber. Oh, terus, guru-guru tuh diundang ke Mhm, mhm, menghadiri iya, seminar tuh? iya. Bagaimana cara mengajarnya, bagaimana perangkatnya. Heeh, Ya, jadi narasumber itu dari ruang dinas. heeh, ya Yang mungkin untuk yang kurikulum baru ini mau disosialisasikan lagi. Rencana itu kalau kecamatan Muka itu waktu libur nanti yang akan diundang orang dinas untuk menerangkan bagaimana kurikulum merdeka itu sebenarnya. Jadi iya, yang diundang itu guru kelas 1 dan kelas 4 karena kurikulum merdeka ini yang dimulai dari kelas 1 satu, kelas 4 satu. Di SMP-nya itu kelas 1 SMP atau kelas 7-nya. Jadi itu yang diundang, ditambah dengan guru agama dan guru olahraga. kalau guru olahraga sama, agama itu kan emang per bidang gitu kan, Iya. berarti nggak ada Tapi kendala. kurikulumnya seperti apa kita belum tahu. Apakah sama dengan yang dulu-dulu waktu kita bidang studi atau enggak? Itu lagi. Mhm. Nah, udah, Bu. Nah, terima kasih, Bu, atas, sedikit, waktu yang telah diberikan kepada saya, Bu. Iya. Saya ucapkan terima kasih. Iya.